Matematika adalah kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang semula tidak terpola. Many of us think of mathematics as addition, subtraction, multiplication, division, fractions, percent, geometry, algebra, all that stuff. But actually, I want to talk about the essence of mathematics as well. And my claim is that mathematics has to do with patterns. Matematika dan pola. Mendengar kata matematika, banyak dari kita yang setuju bahwa matematika selalu berkaitan dengan persoalan angka ataupun rumus. Sedangkan pola adalah sesuatu yang berhubungan dengan gambar atau bentuk yang teratur. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya pola adalah bagian dari matematika? Hal ini bisa terjadi karena pola memiliki sifat yang teratur, dan matematika sangat menyukai dengan yang namanya keteraturan. Contohnya seperti jika suatu rangkaian bentuk diulangi dengan aturan tertentu, maka akan terbentuk sebuah pola matematika. Dan aturan dalam sebuah pola dapat kita temukan melalui rangkaian perubahan yang terjadi pada bentuk tersebut. Fakta mengejutkannya, di sini matematika bukan satu-satunya yang menyukai tentang keteraturan. Sepertinya, alam semesta juga bermanifestasi dalam sebuah wujud pola yang teratur. Sarang lebah seluruhnya terdiri dari struktur berbentuk heksagonal. Kepingan salju selalu terdiri dari 6 sisi. Pola benih dalam bunga matahari mengikuti pola Fibonacci. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa alam semesta adalah sebuah mahakarya dari Tuhan yang sangat kompleks. Tetapi di sisi lain, alam semesta seperti ingin mencoba meyakinkan kita melalui pola bahwa kehidupan lebih menyukai struktur sederhana daripada struktur kompleks. Yang pertama ada simetri. Bagai buah pinang dibelah menjadi dua. Kalian pasti udah gak asing dengan peribahasa yang satu ini. Makna dari peribahasa tersebut merujuk pada dua hal yang terlihat sama dan tidak terlihat bedanya. Contoh mudahnya seperti sepasang saudara kembar identik. Nah, konsep dasar dari simetri kurang lebih sama seperti peribahasa tersebut. Jadi dalam matematika, khususnya pada geometri, simetri atau simetris dapat diartikan sebagai suatu bentuk yang identik atau sama dengan bentuk lainnya. Kita juga bisa mengibaratkan simetri itu adalah hasil bayangan dari suatu cermin. Dan cermin tersebut adalah nama lain dari garis simetri, yang di sini kita gambarkan sebagai garis khayal. Sehingga bayangan yang ada di dalam cermin pasti akan sama dengan yang aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis atau sumbu simetri inilah yang menyebabkan suatu benda menjadi simetris. Ada dua jenis simetri yang kerap kita temui di alam, yaitu simetri refleksi dan simetri radial. Simetri refleksi punya nama lain yaitu simetri cermin, sehingga cara kerjanya ya sama seperti cermin yang udah kita bahas barusan. Ciri yang paling menonjol dari simetri ini adalah membagi sebuah bentuk menjadi dua bagian yang sama atau identik. Pada umumnya, kebanyakan hewan memiliki simetri jenis ini. Pola corak pada kulit harimau akan terlihat simetris ketika kita membaginya menjadi dua sisi. Dan hal yang sama juga terjadi pada beberapa jenis dedaunan. Sekarang coba kalian perhatikan kepingan salju berikut ini. Setiap model kepingan salju selalu konsisten memiliki 6 ruas. Sehingga jika kita buat garis yang saling menghubungkan ke 6 ruas tersebut, maka kita mendapatkan sebuah bangun datar baru, yaitu heksagonal. Melalui garis khayal dan bentuk heksagonal, dapat kita ketahui bahwa kepingan salju memiliki 6 simetri lipat. Dan berikut beberapa contoh simetri lipat di alam.
Yang kedua adalah golden ratio. Terdiri dari dua kata, yaitu golden dan rasio, yang masing-masing memiliki arti emas dan perbandingan, sehingga dalam arti utuhnya menjadi perbandingan emas. Perbandingan tersebut dinotasikan sebagai pi dan memiliki nilai sekitar 1,618 dan seterusnya. Penamaannya memang terdengar sangat metafora dan hiperbola, seolah-olah matematikawan zaman dahulu seperti ingin membuat strategi marketing untuk mengagung-agungkan hasil temuannya. Tetapi bukan tanpa alasan kata golden atau emas tercantum di sana. Sebelumnya Euclid menyebutnya sebagai rasio ekstrim. Matematikawan Jerman Martin Ohm menamakan perbandingan ini sebagai goldener Schnitt atau golden section. Jika kita coba tuangkan golden ratio dalam sebuah bentuk, ini akan menciptakan sebuah bentuk yang estetik dan sering ditemukan dalam seni, arsitektur, dan alam. Bentuk tersebut menyerupai seperti sebuah spiral yang tidak berakhir tanpa ujung. Oleh sebab itu, nama lain dari golden ratio adalah golden spiral atau spiral emas. Berbicara tentang golden ratio, pasti kita akan kerap bertemu dengan deret bilangan yang satu ini, yaitu deret bilangan Fibonacci. Pola dari deret tersebut adalah dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, dimulai dari 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Kemudian di mana letak hubungan antara bilangan Fibonacci dan golden ratio? Jika kalian membagi dua angka berturut-turut dalam deret Fibonacci, maka hasil pembagiannya semakin mendekati bilangan pi, yaitu sekitar 1,618. Misalnya kita ambil contoh 13 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah sekitar 1,625, di mana nilainya sudah mendekati nilai pi. Dengan demikian, semakin kalian maju dalam deret Fibonacci, maka kalian akan semakin dekat dengan nilai pi. Dan deret yang sangat estetik ini ditemukan oleh matematikawan asal Italia bernama Leonardo da Pisa, atau yang biasa kita kenal dengan Fibonacci. Penemuan deret ini tercatat dalam bukunya yang paling terkenal berjudul Libra Bacci, yang berarti buku perhitungan. Dalam buku tersebut, tercatat sebuah cerita unik bahwa penemuan deret Fibonacci terinspirasi melalui perkembangbiakan salah satu hewan mamalia, yaitu kelinci. Pada awalnya hanya terdapat sepasang kelinci muda, jantan dan betina. Pasangan kelinci ini baru mulai beranak setelah mereka berumur 2 bulan. Sehingga pada bulan ketiga, barulah pasangan kelinci ini melahirkan sepasang kelinci muda. Dapat kalian lihat pada bulan ketiga, total pasangan kelinci adalah 2 pasang, yang terdiri dari 1 pasangan yang beranak dan 1 pasangan muda. Dari sini, pasangan kelinci yang sudah beranak dapat beranak lagi setiap bulan, dan pasangan yang muda akan mulai beranak setelah 2 bulan. Masuk pada bulan keempat, pasangan kelinci yang pernah beranak di bulan sebelumnya melahirkan 1 pasangan kelinci muda. Dan pasangan kelinci muda dari bulan sebelumnya belum bisa melahirkan. Sehingga pada bulan keempat, jumlah pasangan kelinci berjumlah 3 pasang, yang terdiri dari 1 pasangan yang beranak dan 2 pasangan muda. Pola tersebut akan selalu berulang pada bulan-bulan selanjutnya. Banyak aspek pada alam semesta ini yang berhubungan dengan golden ratio. Dan beberapa contohnya seperti pada dunia arsitektur, musik, trading, flora, dan fauna. Pernahkah kalian mengamati sebuah pohon besar yang memiliki banyak cabang? Dan pada setiap cabangnya, tumbuh lagi cabang-cabang lain dengan bentuk yang selalu hampir sama. Apakah ini suatu kesengajaan? Atau memang begitulah cara kerja alam? Faktanya, pengulangan seperti ini tidak hanya terjadi pada cabang atau ranting pepohonan,
melainkan tersebar di seluruh alam. Melalui pengulangan bentuk inilah terlahir jenis geometri baru yang kita kenal dengan nama fraktal. Istilah fraktal diperkenalkan pertama kali oleh Benoit Mandelbrot pada tahun 1975. Diserap dari bahasa Latin fractus yang memiliki arti patah, rusak, atau tidak teratur. Sedangkan pengertian fraktal itu sendiri adalah suatu bentuk geometris yang memiliki kesamaan pada setiap skalanya. Bahasa simpelnya gini, saat kalian mencoba untuk memperbesar bentuk dari sebuah fraktal, maka kalian akan menemukan bentuk fraktal yang serupa atau berulang-ulang di setiap skala pembesaran. Seperti yang kalian lihat saat ini, bentuk ini adalah sebuah himpunan Mandelbrot yang merupakan salah satu fraktal paling terkenal. Saat fraktal ini diperbesar skalanya, maka polanya akan selalu berulang dan tidak pernah memiliki ujung alias tak hingga. Fakta uniknya, jauh sebelum Benoit Mandelbrot mengenalkan istilah fraktal, orang-orang menyebutnya sebagai kurva monster. Dan konsep dasar paling awal dari fraktal muncul dalam makalah tahun 1904 yang ditulis oleh matematikawan asal Swedia bernama Hilge von Koch. Fraktal yang ditemukannya diberi nama yaitu kepingan salju Koch. Fraktal ini pada awalnya hanyalah sebuah segitiga sama sisi yang nantinya akan mengalami banyak tahap pengulangan atau bahasa matematiknya iterasi. Tahap pertama hanyalah sebuah segitiga sama sisi biasa. Kemudian, pada tahap selanjutnya dan seterusnya, terjadilah penambahan segitiga sama sisi yang lebih kecil pada setiap tahap sebelumnya. Sekarang, kalian bisa membandingkan keempat iterasi atau tahap pengulangan dari kepingan salju Koch. Dan berikut ini adalah beberapa contoh fraktal yang tersebar di alam.